Selamat datang di Tak Kasat Mata, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain mulai kabur. Tempat lo bisa dengerin cerita horor dari berbagai penjuru, dari yang katanya cuma mitos sampai yang dialami sendiri. Di cerita kali ini gue bakal nyeritain pengalaman horor yang dialamin oleh teman gue sendiri, yang dimana waktu dia kecil dia pernah diculik wewe gombel pas waktu maghrib. Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja, nggak pakai lama. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lupa tengok ke belakang. Welcome to Tak Kasat Mata. Sore itu, Faiz telah mandi. Dipanggil oleh teman-temannya diajak bermain. Faiz, seru temannya memanggil untuk mengajak bermain. Faiz yang mendengar suara tersebut langsung pergi ke depan pintu untuk melihat. Hayu main apa ini? Ucap Faiz. Ayo ke taman aja, kita main petak umpet. Seru tuh main petak umpet kayaknya, ucap temannya sambil menyeret Faiz ke arah taman. Sampainya di taman, mereka langsung melakukan home pimpa untuk menentukan siapa yang jaga. Ye Faiz jaga, ucap semua temannya sambil menyoraki Faiz. Faiz pun langsung menghitung sampai 10, lalu teman-temannya mulai bersembunyi. Singkat cerita, mereka bermain hingga lupa waktu. Dan tanpa terasa, tiba-tiba suara mengaji di masjid sudah mulai berkumandang, menandakan sebentar lagi akan azan maghrib. Mengetahui sudah mau maghrib, orang tua Faiz datang ke taman dan berteriak. Faiz sudah mau maghrib, pulang ayo, ucap mamanya dari kejauhan. Sebentar mah, nanggung, masih main, dikit lagi, ucap Faiz sambil masih bersembunyi. Faiz pun melanjutkan persembunyiannya agar ia tidak ketahuan. Setelah mendengar suara Faiz, mamanya kembali pulang untuk menyiapkan makan malam. Karena ia tahu Faiz anak yang pintar dan tidak akan pulang hingga waktu maghrib. 20 menit berlalu, azan maghrib pun berkumandang. Kok Faiz gak pulang-pulang ya, ucap mamanya. Khawatir, mama Faiz pun langsung bergegas ke taman untuk mencari Faiz. Sampainya di taman pun, dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Bahkan teman-temannya pun tak ada. Karena taman tidak ada siapa-siapa, Ibu Faiz berinisiatif ke rumah teman-temannya untuk menanyakan apakah Faiz ada di rumahnya. Assalamualaikum bu, ucap mama Faiz yang khawatir. Ya ibu, ada apa? Faiz ada di sini nggak ibu? Kok belum pulang ya? Tadi saya udah nyari ke taman, nggak ada. Saya pikir dia kemari. Nggak ada bu. Anak saya pulang sendiri, lanjut mama teman Faiz. Setelah menghampiri ketiga rumah teman Faiz, ternyata Faiz tidak ada juga. Mama Faiz pun merasa makin panik karena anaknya tidak ada di mana-mana. Ia pun lalu ke rumah Pak RT untuk meminta bantuan mencari Faiz. Setelah melaporkan kejadian hilangnya Faiz kepada Pak RT pun lalu segera mengabari semua warga untuk membantu mencari Faiz. Mama Faiz yang makin panik karena kehabisan akal, lalu segera menelpon suaminya agar segera pulang dari kerja untuk membantu mencari Faiz. Tak lama kemudian, ayah Faiz pun sampai di rumah, lalu meminta penjelasan si ibu bagaimana awal Faiz bisa hilang. Mama Faiz pun lalu menjelaskan ke suaminya apa yang terjadi. Ya Allah bu, kok kamu teledor banget sih? Anaknya bisa hilang gitu. Ya udah ayo buru-buru cari, ucap ayahnya yang merasa khawatir juga. Setelah 3-4 jam pencarian, Faiz juga masih belum ditemukan. Karena makin panik, mama Faiz mulai terlihat aneh dan mulai berteriak-teriak. Ayah Faiz yang bingung lalu mulai menenangkan si ibu. Istighfar ma, istighfar, ucap ayah Faiz. Mama Faiz tetap tidak memperdulikan apa yang dikatakan suaminya. Dia memanggil nama Faiz dan terus berteriak-teriak. Lama kemudian, setelah histeris, mama Faiz pun pingsan. Ayah Faiz pun membawa mama Faiz ke rumah untuk istirahat di kamar. Karena tak kunjung menemukan petunjuk di mana adanya Faiz, Pak RT menyarankan kepada ayah Faiz untuk melapor polisi saja. Berhubung hari pun sudah malam, warga pun juga sudah lelah mencari Faiz. Akhirnya pencarian pada malam itu pun dihentikan dan ayah Faiz memilih untuk melapor ke polisi. 2 hari berlalu,
Setelah melapor ke polisi, tetangga yang ikut khawatir mulai sering membicarakan si Faiz yang hilang. Bu, kayaknya si Faiz dicolong kolong wewe dah. Soalnya udah gak mungkin kalau diculik orang. Gak ada yang ngeliat juga, ucap tetangganya. Kayaknya iya deh bu, soalnya gak ada tanda-tanda kalau diculik. Bahkan Pak Fatur yang rumahnya di sebelah taman gak ngeliat sama sekali, lanjut tetangganya menerobos obrolan. Masih belum ada petunjuk ditemukannya Faiz. Mama Faiz yang makin panik karena anaknya sudah 2 hari belum ditemukan, makin histeris dan jatuh sakit. Karena Mama Faiz yang sakit, ayah Faiz pun berusaha membujuk istrinya untuk ke dokter. Tapi Mama Faiz tidak mau ke dokter dan tetap berteriak-teriak memanggil nama Faiz. Setelah 20 menit, Mama Faiz makin histeris, dia pun pingsan lagi. Karena dari pihak polisi belum ada kejelasan mengenai pencarian Faiz, ayah Faiz pun berinisiatif untuk datang ke orang pintar untuk mencari tahu di mana keberadaan Faiz. Ayah Faiz pun bergegas ke rumah Pak RT untuk menanyakan apakah Pak RT tahu tempat orang pintar terdekat. Assalamualaikum Pak RT, maaf malam-malam kemari, ucap ayah Faiz kepada Pak RT yang sedang ngopi di depan rumah. Iya, waalaikumsalam Narendi, sini duduk, ada apa ya, ucap Pak RT melanjutkan. Ini Pak RT, si Faiz belum ketemu juga, saya kayaknya mau coba ke orang pintar dah. Pak RT tahu nggak orang pintar yang dekat sini? Lanjut ayah Faiz menegaskan. Ada nak Randy, ini alamatnya ya nak, lanjut Pak RT. Setelah mendapatkan alamat di mana tempat orang pintar tersebut, malam itu juga ayah Faiz bergegas ke tempat orang pintar tersebut. Sampainya di tempat orang pintar tersebut, dia langsung menjumpai seorang pria tua di depan rumah yang dikasih alamatnya oleh Pak RT. Kamu pasti mau mencari anakmu, ucap Pak tua tersebut. Ayah Faiz yang kaget mengetahui bahwa Pak tua itu tahu tujuan ia ke sana, lalu berkata, "Ya Pak, kok Bapak tahu kalau saya mau cari anak saya yang hilang? Sudah terasa nak dari tatapan mata dan hawa keberadaanmu, apa tujuanmu untuk kemari? Langsung masuk saja nak," lanjut Bapak tua itu. Sesampainya di dalam, ayah Faiz pun langsung duduk di kursi ruang tamu dan Pak tua itu masuk ke dalam kamarnya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Pak tua itu keluar kembali dari kamarnya. Anakmu sudah hilang 2 hari. Apakah kamu menemui sesuatu yang ganjal setelah kehilangan anakmu? Ucapan itu mengagetkan ayah Faiz. Iya Pak, kok Bapak tahu semua yang saya ingin beritahu? Jawab ayah Faiz sambil merasa ada yang aneh. Pak tua itu tak menjawab, hanya diam sambil menundukkan kepalanya dan sembari menghitung ruas jari. Ayah Faiz yang bingung tak berani mengatakan apa-apa lagi. Sambil menunggu, Pak tua itu berkata. Setelah hampir 10 menit, Pak tua itu menjawab, anakmu sepertinya dibawa oleh wewe gombel. Setelah mendengar ucapan Pak tua tersebut yang terasa makin aneh, ayah Faiz pun tak lagi mendengarkan ucapan Pak tua tersebut, lalu pulang. Lalu keesokan paginya, telepon ayah Faiz berbunyi dari seorang teman ayah Faiz yang sudah lama tidak bertemu. Halo, ini kok Faiz, lu tinggal di sini? Ucap teman ayah Faiz. Faiz sudah hilang 2 hari. Ditinggal di mana maksud lu? Ucap ayah Faiz yang kaget mendengar temannya. Ini gue lagi sama Faiz, gue di taman dekat gereja yang ada dokternya itu loh, lanjut teman ayah Faiz. Ya udah gue ke situ nih, ucap ayah Faiz yang sedang mendengar temannya menemukan anaknya. Ayah Faiz pun memutuskan untuk langsung ke sana. Saat sedang siap-siap untuk ke gereja tersebut, tak lama kemudian Mama Faiz pun tiba-tiba terbangun. Mah, Faiz ketemu di taman dekat gereja, ucap ayah Faiz ke mamanya. Beneran kamu Pak? Ayo Pak, aku mau jemput juga si Faiz kalau emang bener dia ketemu, ucap Mama Faiz. Karena merasa Mama Faiz terlalu lemah untuk pergi ke sana, ayah Faiz memutuskan untuk tidak mengajak mamanya. Gak usah Mah, kamu gak usah ikut, kamu tunggu di rumah aja, ucap ayah Faiz yang khawatir dengan keadaan istrinya. Tapi aku mau ketemu Faiz. Gak usah Mah, udah kamu di sini aja. Papa langsung ke sana terus buru-buru pulang kok nanti. Kamu tunggu di sini aja, ucap ayah Faiz sambil memastikan agar istrinya tidak ikut ke sana. Setelah itu, ayah Faiz pun langsung bergegas ke taman di dekat gereja tersebut. 20 menit berlalu, sampai juga ayah Faiz di taman tersebut.
"Woi Ren," teriak teman ayah Faiz memanggilnya. Ayah Faiz pun langsung menengok ke arah suara tersebut, lalu melihat anaknya dan temannya sedang duduk sambil memakan jajanan. Ayah Faiz pun lalu berlari bergegas menghampiri Faiz sambil menangis. "Lalu apa nangis? Anak lu yang lu tinggal, apa lu yang nangis?" ucap teman ayah Faiz mengejek. "Dia hilang bro, udah 2 hari gak ketemu. Gue udah sampai lapor polisi juga, belum ada laporan dari polisi. Malah sekarang dia ketemu sama lu," ucap ayah Faiz yang kegirangan setelah menemui anaknya. "Hah? Hilang? Dia bilang dia lagi main petak umpet sama temennya. Cuma kok gue pikir jauh banget. Terus gue lihat di sini juga nggak ada teman-temannya. Gue pun langsung buru-buru nelpon lu makanya tadi," ucap teman Faiz menjelaskan apa yang terjadi. "Udah yuk ngobrol di rumah gue aja, jangan di sini. Istri gue udah panik banget pengen ngeliat Faiz." Mereka pun bergegas ke rumah Faiz. Sesampainya di rumah Faiz, ibunya yang melihat Faiz lalu berlari ke arah Faiz dengan histeris. "Nak, kamu kemana aja? Kok gak pulang-pulang?" ucap mama Faiz sambil menangis. Faiz yang tidak mengerti apa yang terjadi, ia pun menjelaskan. Faiz main petak umpet sama teman-teman, terus Faiz lagi ngumpet biar gak ketahuan. Tapi tiba-tiba ada kakak cantik yang melambaikan tangannya ke Faiz. Abis itu Faiz ikutin kakak cantik itu. Abis itu Faiz dikasih makanan yang enak banget. Habis makan, Faiz langsung tidur karena ngantuk. Tapi pas Faiz bangun, tiba-tiba Faiz kaget dipanggil Om Firman dan gak sadar Faiz ada di atas pohon. Malam itu jadi pengalaman yang gak akan pernah dilupakan oleh Faiz. Dia sadar kalau bukan karena warga yang cepat nemuin dia, mungkin dia gak akan pernah pulang. Sejak kejadian itu, dia gak pernah lagi main keluar pas maghrib. Karena orang tua kita gak cuma melarang tanpa alasan. Mereka tahu di luar sana ada sesuatu yang selalu mengintai anak-anak yang bandel. Dan kalau malam tiba, jangan pernah anggap semua yang gelap itu kosong. Karena kadang ada yang memperhatikan dan bisa saja mereka ngajak kita untuk ikut pulang bersama mereka. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini, waktu maghrib memang dipercaya saat pergantian makhluk di mana jin dan setan mulai keluar, di mana agar tidak keluar pada waktu tersebut. Itulah kisah yang gue ceritain malam ini. Percaya atau enggak, balik lagi ke kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Jangan lupa matikan lampu sebelum tidur. Siapa tahu ada yang ikut masuk ke kamar kalian. Hahaha.